warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lestari Hasibuan dari Tadris Biologi 2 ingin menjelaskan mengenai pertanyaan dari materi profesi keguruan, di mana yang pertama yaitu upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan guru. Guru tersebut dapat mengikuti pelatihan atau lokakarya yang fokus pada strategi pengajaran genetika yang inovatif dan efektif. Pelatihan ini dapat membantu memperoleh keterampilan baru dalam menyampaikan materi genetika serta menarik dan mudah dipahami oleh berbagai tipe siswa. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar beragam. Maksud dari ini adalah guru dapat memperkaya sumber belajar dengan memanfaatkan sebagai media pembelajaran, yaitu seperti video, simulasi, permainan di pendidikan. Hal ini dapat membantu menjangkau berbagai gaya belajar siswa dan membuat pembelajaran genetika lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat. Guru dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat baik di dalam maupun di luar sekolah untuk bertukar pengalaman dan strategi pengajaran genetika yang telah terbukti berhasil. Melalui kolaborasi ini, guru dapat memperoleh wawasan baru dan dukungan dalam menghadapi tantangan pengajaran genetika. Soal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sel. Di dalam surah Al-Fatir ayat 11 menjelaskan tentang sel. Maaf, saya tidak bisa membacanya karena saya sedang datang bulan. Saya akan membacakan artinya. Artinya, Allah menciptakanmu dari mani. Kemudian dia menjadikanmu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ciri-cirinya tidak memiliki membran inti sel, contohnya bakteri dan acabacteria. Sedangkan yang eukariotik memiliki membran inti sel, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki membran sel dan sitoplasma dan inti sel. Sitoplasmanya terdapat di organel, yaitu retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, mikrobodi, sentriol. Yang kedua yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel. Sitoplasma itu terdapat di organel, yaitu retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mikrobodi, plastida, dan vakuola. Yang ketiga adalah seorang guru biologi di SMA yang menghadapi tantangan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Dapat mengalami beberapa masalah seperti kesulitan berkomunikasi dan kekurangan suasana belajar yang nyaman. Berikut ini adalah analisis kompetensi guru yang bermasalah dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kompetensi dalam berkomunikasi. Guru perlu memperbaiki kemampuan berkomunikasi dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Hal ini mencakup kemampuan guru dalam menjelaskan materi secara jelas dan mengajukan pertanyaan yang sesuai. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan menghidupkan lingkungan belajar yang mendukung. Hal ini melibatkan kemampuan guru dalam menghormati dan memahami perbedaan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kreatif. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Guru juga perlu memiliki kemampuan berbicara atau bertindak untuk mengembangkan keterampilan siswa. Hal ini mencakup kemampuan guru dalam mengajarkan siswa secara efektif dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan lingkungan siswa. Yang terakhir yaitu penggunaan metode pembelajaran interaktif. Guru biologi perlu menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan mandiri, seperti metode pemaparan, eksperimen, dan diskusi. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar individu dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan inklusif. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah guru harus menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan siswa
dan mencapai solusi yang sesuai untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Yang kedua, guru perlu memperbaiki kompetensi sosial dan kepribadian untuk mengembangkan keterampilan sosial dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang ketiga, guru biologi harus menggunakan metode pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa secara aktif dan mandiri untuk membangun kemampuan belajar si individu dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan inklusif. Materi keempat yaitu guru tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dan merasa kurang terlibat dalam kegiatan kokurikuler karena kurangnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, mungkin juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam kegiatan di luar jam pelajaran. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, peningkatan keterampilan sosial. Guru tersebut dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Yang kedua, aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan kokurikuler, guru tersebut dapat memperluas jaringan sosialnya dan memperoleh dukungan dari rekan-rekannya. Nomor 5 yaitu keterampilan abad 21 merujuk pada kumpulan keterampilan yang dianggap penting bagi individu untuk menyelesaikan dalam era informasional dan global, termasuk keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, dan pemikiran kritis. TPEX atau teknologi pedagogical content knowledge mengacu pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guru tentang bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran konten spesifik. Integrasi keterampilan abad 21 dan TPEX dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memadukan penggunaan teknologi untuk mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Misalnya, dalam pelajaran sains, seseorang guru dapat menggunakan simulasi komputer untuk memungkinkan siswa berkolaborasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan pemikiran kritis, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep sains atau integrasi keterampilan abad 21 dan TPEX. Yang terakhir yaitu nomor 6 tentang mini riset yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Namorambe tentang program atau model pengembangan TPEX pada guru biologi. Dalam meningkatkan kompetensi TPEX di guru biologi, terdapat beberapa program dan model pengembangan profesional yang dapat diterapkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengembangan TPEX guru biologi dilakukan melalui integrasi teknologi pendidikan untuk membangun berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau ISD, serta analisis mendalam terhadap kemampuan TPEX calon guru biologi dalam mata kuliah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan TPEX guru biologi dapat dilakukan melalui pembekalan yang diintegrasikan analisis mendalam terhadap pengembangan TPEX ISD, serta pemahaman yang mendalam terhadap aspek TPEX seperti konten, pedagogik, dan teknologi. Oleh karena itu, program pengembangan profesional yang berinteraksi dengan teknologi dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kompetensi guru biologi TPEX. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.